Silakan. Kita sudah dapat 4 ya. InsyaAllah masih ada sekitar 7 ya. Dalil-dalil yang dipakai oleh ahlul bidah, tapi dalil tersebut justru membantah mereka sendiri. Ya. Apakah boleh membaca doa dalam buku setelah membaca doa yang wajib dalam buku? Rukuk saya tidak tahu dalil doa dan sujud ya. Maksudnya doa masalah apa doa ibadah, zikir? Mungkin maksud penanya zikir ya, bahwa dalam rukuk membaca subhana rabbiyal azim atau subuhun kudus dan seterusnya. Ditambah yang lain tidak. Yang ada sujud. Yang ada sujud. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Wa'aksir doa fis sujud. Maka perbanyaklah berdoa memohon kepada Allah ketika sujud. Saat-saat mustajabah, bukan ruku ya. Atau sebelum salam. Sujud kapan saja. Ada subhat bahwa harus sujud terakhir atau yang paling afdal sujud terakhir. Tidak. Harus ada dalil yang sahih untuk memilih sujud terakhir. Kalau tidak ada, maka sujud kapan saja. Tentu dilakukan ketika salat sendiri, salat sunat. Kalau sebagai makmum ya tentu harus segera mengikuti gerakan imam. Kan suka ada imam sudah duduk atayat akhir, dia masih sujud terakhir lama berdoa, tentu ini menyalahi dalil. Karena kalimat wa idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u. Jika imam sujud, sujudlah, ketika imam rukuk, rukuklah, dan seterusnya. Ini menunjukkan berfawaid segera, bukan bareng ya. Begitu Allahu Akbar langsung enggak, sampai Allahu Akbar baru kita bergerak. Para sahabat mengatakan, kami belum menggerakkan badan kami masih berdiri tegak sampai kami lihat Rasulullah betul-betul mencium tanah sujud. Kan dari berdiri ke sujud kan lumayan, ada sepersekian detik ya. Ditunggu oleh para sahabat. Bukan Nabi imam bergerak langsung diikuti atau dibarengin, tidak. Tunggu imam masuk ke rukun berikutnya, baru kita bergerak menuju rukun berikutnya. Tidak berbarengan. Bagi yang tidak melihat imam, ya tunggu sampai Allahu Akbar, baru kita bergerak. Wallahu. Apakah mantu laki-laki merupakan bagian keluarga yang wajib kita dakwah? Apa? Menantu? Mantu laki-laki apakah wajib didakwah? Iya, itu kan istri atau suami dari anak kita. Yang dalam apalagi kebiasaan kita di negeri kita ini, yang namanya mantu dengan mertua kan ta'zim, membesarkan, memuliakan, menghormati. Kita pakai. Ketika kita tahu si mantu ini tidak
salat berjamaah, ya kita ajak. Ketika tahu si mantu ini belum belajar sunnah, kita ajak belajar sunnah. Dan begitu seterusnya. Ya, bagian dari anak. Wallahu a'lam. Minta penjelasan dari hadis, tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Pertanyaannya? Penjelasannya, minta penjelasan dari hadis tersebut. Ya, saya kira jelas ya. Jadi ketika saya dan antum fulan ada dosa, saya mencaci maki antum, antum mencaci saya, atau berantem ya, lalu ketemu, lalu salaman, maka rontok dosa-dosanya. Dosa-dosa tersebut ya, bukan dosa yang lain. Saya punya dosa yang lain, gak ada hubungannya sama antum, ya tentu tidak. Dosa antara si A dan si B. Doa antara si A dan si B. Si A menzalimi si B menzalimi si A, kan dosa tuh. Nah, ketemu, salaman, insya Allah rontok dosanya. Ya, maka sering-seringlah kita bersalaman. Ya, salaman yang sunnah tentunya. Jangan bentar-bentar salaman, ya. Habis sholat salaman, gitu. Karena salaman ini menurut antum mahdoh apa ghairu mahdoh? Banyak orang mau tahu, ini ghairu mahdoh, kan orang-orang kafir juga salaman, gitu ya. Tidak, yang benar salaman itu mahdoh, bukan ghairu mahdoh. Kenapa? Karena akal tidak bisa mencerna. Kenapa mesti salaman? Siapa yang bisa jawab coba? Walaupun ini sudah mendunia ya, bukan hanya milik kaum muslimin. Orang-orang kafir juga pada salaman. Ya. Tapi akal kita bisa mencerna, kenapa mesti salaman? Nggak ada yang bisa jawab. Sama dengan kenapa sujud, kenapa ruku, kenapa menunjuk dengan jari, kenapa melempar jumroh, mencium hajar aswad. Ada yang bisa jawab kenapa itu dilakukan? Nggak ada. Sama dengan salaman, kenapa? Ya ketemu aja udah. Atau ya kenapa mesti seperti ini? Kenapa harus tangan kanan misalnya? Akal nggak bisa jawab. Dan tadi manfaatnya kan di akhirat. Rontok dosa-dosanya, gugur dosa-dosanya. Emang kita lihat di dunia ini. Maka sekali lagi, salaman adalah ibadah mahdoh. Nah, kalau ibadah mahdoh, gimana kaidah ibadah mahdoh? Tidak boleh kita lakukan. Ibadah mahdoh itu nggak boleh kita lakukan, haram kita lakukan. Kalau tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Kalau tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat, maka salaman itu nggak boleh. Kecuali ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Nah, Rasul dan para sahabat, salaman itu kapan? Nah, kan kalau sekarang banyak sekali. Habis sholat, akad nikah, deal jual beli, banyaklah. Bahkan ada itu saya nonton videonya, nggak ada apa-apa pada ngumpul bareng ya. Begitu mungkin tadi malam jam 2, begitu jam 2 malam pada salaman, ya. Selamat ya tahun baru. Apanya yang diselamatin? Ya, biasanya ngasih salaman itu kita habis punya anak, lahir anak, proyek goal, menang tender, ya kan, anaknya lulus ujian, jelas diselamatin apa-apanya, ya, masih dia juga, masih itu juga, apanya yang baru gitu deh, rumah yang lama, mobil yang lama, ini yang lama, semuanya lama, ya, ini dibohongi ya. Oleh orang-orang Yahudi, dibohongi. Apanya yang baru? Ya mau Masehi, mau Hijriah sama aja. Hijriah emang ada yang baru? Nggak ada yang baru. Dibohongi. Nah, Rasul dan para sahabat itu tidak pernah salaman, kecuali satu, ketika bertemu salaman. Yang kedua, ketika mau berpisah.
Ini pun ada pembahasan. Yang ketiga, apa? Ketika baiat. Ketika para sahabat baiat, membaiat Nabi, masuk Islam, bersalaman. Kecuali para wanita. Tidak salaman dengan Nabi SAW. Setelah Nabi wafat, membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, bersalaman. Adakah yang keempat? Tidak ada. Tidak ada yang keempat, salaman yang keempat. Habis sholat misalnya, atau deal jual beli misalnya, karena proyeknya miliaran, bahkan triliunan, deal itu. Antara pemilik perusahaan ini dengan pemilik perusahaan ini, antara dirut dengan dirut, ya, salaman. Ini nggak ada contoh. Ya. Termasuk akad nikah. Nggak ada akad nikah. Salaman. Aku nikahkan engkau dengan si fulana binti fulan dan seterusnya dengan mahar sekian sambil salaman. Nggak ada riwayat. Ya, jadi cuma 3 tadi. Ketika bertemu, ketika mau berpisah, dan ketika baiat. Wallahu a'lam. Hukum cat kuku pada wanita. Ini urusan dunia, tentu menunggu larangan. Mana larangan? Saya nggak tahu. Apakah ada larangan dari Nabi seorang wanita mencat kuku? Ketika nggak ada larangan, ya bebas. Jadi urusan-urusan seperti ini jangan mengatakan, oh ini sunnah nih. Ada perintahnya. Jangan. Ini urusan dunia. Jangan nunggu perintah, tapi nunggu larangan. Ada larangan apa tidak? Nggak ada. Berarti halal semua. Mau begini, mau begitu, kerja ini, kerja itu. Yang penting tidak ada larangan. Makan ini, makan itu. Wallahu a'lam. Bagaimana sebaiknya duduk tahiyat akhir pada sholat wajib atau sunnah yang 2 rakaat? Apakah firas atau tawarruk? Ini khilaf panjang para a'immah ya. Apakah iftiras, apakah tawarruk ketika salat 2 rakaat seperti subuh. Syahalbani termasuk yang berpendapat iftiras. Berbeda dengan ulama-ulama lain. Bahkan ada sampai satu perbedaan, nggak ada duduk kecuali iftiras. Walaupun ini sepertinya gulu ya. Karena apa? Karena hampir yang berpendapat bahwa 2 rakaat adalah iftiras, hampir-hampir tidak nampak di kalangan para sahabat itu tawaruk. Ya, kenapa? Ketika lurus rapat persis seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah, ya. Mungkinkah kita bisa tawaruk kalau benar seperti itu ya? Sulit, hampir tidak mungkin. Gitu. Barangkali ini yang menyebabkan perbedaan antara jamaah Indonesia dengan yang bukan Indonesia, terutama Arab, ketika di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya. Jamaah Indonesia itu kalau sholat bareng gitu, begitu ayat akhir, serempak, tawaruk semua. Orang Arab, bahkan para masyayihnya pun banyak yang tidak tawaruk. Ya. Kenapa? Karena jamaah Indonesia biasa sholat renggang. Untuk tawaruk mudah. Orang renggang. Coba kalau betul-betul rapat. Bahu nempel bahu sebelah, mata kaki sulit tawaruk. Ya. Ya dipaksakan ya bisa roboh ke sana ya. Ya kan rapat sekali. Ya. Ya barangkali itu yang membuat orang-orang Arab sana memang tidak biasa duduk tawaruk. Apalagi yang jarang sholat sunnah, ya. Apalagi yang berpendapat bahwa sholat sunat itu, sholat sunat 2 rakaat, sholat 2 rakaat itu iftiras. Ya.
jadi saya tidak berani mentarjih mana yang lebih rajih. Wallahu a'lam. Dan saya sekarang menetap di kampung dan di sekeliling saya penuh bid'ah, dan insya hanya saya dan istri yang menjauhi bid'ah. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Yang penting tidak ikut-ikutan melakukan bid'ah. Itu saja. Perkara merubah mereka menjadi sunnah, tentu ini sulit sekali. Kita ini siapa? Yang penting tidak ikut-ikutan. Adapun dicaci, dimaki, dihujat, dibenci, bahkan mungkin diusir, hal yang biasa. Maka untuk orang-orang seperti ini, lemah dan seterusnya, boleh, bahkan baik insya Allah dia hijrah, dia pindah ke satu kampung yang tidak seperti itu. Bahkan sebagian kita memilih kampung yang banyak maksiatnya, ya, maksiat syahwat. Kenapa? Mereka nggak peduli dengan kita mengamalkan sunnah, dan mereka nggak paham kan mana sunnah mana bid'ah, ya kan? Nah, itu lebih aman daripada di kampung yang penuh dengan syubhat. Ketika kita tidak kunut subuh saja, ketika kita tidak ikut tahlilan muludan, diomong. Ya, nah, di kampung maksiat ini, ya boro-boro muludan, ya kan, sholat aja kagak, gitu. Ya. Justru mendakwai mereka, mengajak mereka untuk ke masjid, untuk sholat. Setelah mereka ke masjid, sholat, kita ajak kepada sunnah. Wallahu a'lam. Habis? Apakah ada hukum wanita boleh bekerja? Sama seperti tadi, bahwa ini adalah urusan dunia, nunggu larangan. Tetapi Rasul dan para sahabat, bahkan ayat, telah ada isyarat. Walaupun larangan itu tidak sharih, ya, kami haramkan para wanita bekerja, tapi setidaknya ada kalimat waqarna fi buyutikun. Ini hukum asal para wanita. Sebaliknya hukum asal para lelaki, fantashiru fil ard. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Itulah laki-laki. Bentar ke Bandung, bentar ke Makassar, bentar ke Surabaya, laki-laki. Bahkan bentar ke Kuala Lumpur, bentar ke Saudi, bentar ke ini, ke itu. Itulah laki-laki. Nah, adapun wanita, waqarna fi buyutikun. Walaupun yang pertama kali diperintahkan ini adalah istri-istri Nabi SAW, ummahatul mu'minin, tapi secara umum seluruh wanita muslimah tinggal di rumah. Hukum asal. Nah, kadang-kadang keluar dari hukum asal. Kenapa? Suaminya lumpuh misalnya, nggak bisa kerja, anak-anak masih kecil-kecil, butuh nafkah. Bolehkah? Ya boleh. Boleh kerja yang halal. Tempat kerjanya di situ tidak campur aduk laki dan perempuan. Dalam perjalanannya juga, walaupun ini agak sulit. Ya. Adapun secara hukum asal, wanita di rumah, mengurus anak-anak dan seterusnya. Wallahu a'lam. Apakah hanya dengan menyaksikan pesta kembang api saat tahun baru kita terkena dosa syirik? Syirik tidak, kan syirik itu kan keyakinan. Seperti yang kita bahas tadi. Meyakini warna ini mendatangkan sial, angka ini mendatangkan sial, keris ini, jimat ini, dan seterusnya. Itulah syirik, sebuah keyakinan. Saya kira yang dilakukan oleh kaum muslimin tadi malam bukan sebuah keyakinan. Ya ikut-ikutan orang kafir, orang Yahudi. Dosakah? Jelas dosa. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Jelas dalilnya. Tapi untuk mengatakan bahwa itu syirik, ya nanti dulu, jangan gegabah. Kita harus berdiri di atas dalil, adil. Ya. Bahwa itu perbuatan yang sangat sia-sia, yang sangat memalukan, yang sangat dibenci oleh Allah. Betul sekali. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita tadi malam itu. Ya, dan bodoh sekali.
Seperti tadi kita bahas, bodoh sekali. Gak ada yang baru. Sekarang ini tanggal 1 ini, apa yang baru dari kita? Gak ada. Orang cuma perputaran saja. Ya namanya sesuatu ya dimulai dari 1. Ya tahun itu dimulai dari Januari. Gak ada istimewanya. Apa istimewanya? Gak ada apa-apa. Dibikin istimewa, aneh. Ya. Nah, sekarang kaum muslimin terkena subhat orang-orang kafir, dibikin istimewa di tanggal-tanggal tertentu, 22 Desember misalnya hari apa, ya tanggal sekian hari apa, tanggal sekian. Padahal nggak ada apa-apa. Berbeda kalau yang membikin itu Allah dan Rasul. 1 Syawal misalnya. Ya. Anak kecil juga bisa jawab. Anak SD juga bisa jawab. Ada apa di 1 Syawal? Ada apa di 10 Dzulhijjah? Ada anak kita bisa jawab. Ada apa di 1 Januari? Ada apa? Ada apa coba? Beda dengan 1 Syawal. Ada sholat 2 rakaat di situ berjamaah di lapangan. Habis itu ada khutbah. Habis itu ada ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, jelas kan? Ada sesuatu di situ. 10 Dzulhijjah. Ada sholat 2 rakaat dilanjutkan dengan khutbah. Habis itu ada penyembelihan, jelas. Tapi di luar 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah enggak jelas sama sekali. Mau 1 Muharram, mau 27 Rajab, mau 12 Rabiul Awal, enggak jelas. Ada apa enggak jelas. Beda dengan 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, jelas sekali. Karena memang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.